Terbang ke Belanda, Sintayong berburu striker keturunan. Justin Hubner membawa kabar baik dari Inggris. Update naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Sintayong terbang ke Belanda jemput striker untuk Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong siap terbang ke Belanda dan negara lain untuk cari penyerang keturunan. Hal itu dilakukan Sintayong untuk mendongkrak daya gedor Timnas Indonesia yang belum terlalu kelihatan saat ini. Seperti yang kita ketahui, di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia diperkuat 5 penyerang. Sebut saja Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, dan Hoki Caraka. Dari 5 penyerang di atas, 3 pemain diantaranya sempat diturunkan yakni Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Dimas Derajat. Sayangnya, tak ada satu gol pun dari mereka yang berhasil mencetak gol. Secara permainan, khususnya saat melawan Australia, kualitas Timnas Indonesia sangat baik. Namun minusnya dalam penyelesaian akhir. Karena itulah banyak pecinta sepak bola tanah air yang mendorong PSSI untuk mencari penyerang keturunan di luar negeri. Memang komposisi penyerang masih menjadi masalah. Saat ini sudah berdiskusi dengan Pak Erik agar kita bisa dapat pemain baru yang lebih kuat. Mungkin saya akan terbang ke Belanda atau negara manapun untuk mencari pemain-pemain berdarah Indonesia. Jadi itu salah satu solusi untuk melengkapi pemain di posisi penyerang, kata Sintayong. Di sisi lain, mengenai langkah yang akan diambil Sintayong ini mendapatkan peringatan dari Ketum PSSI Erick Thohir. Ia mengatakan sangat mendukung upaya Sintayong yang berniat mencari penyerang keturunan di Belanda maupun di negara lain. Namun mantan Presiden Inter Milan itu mengingatkan Sintayong untuk meningkatkan performa penyerang Timnas Indonesia yang dimiliki saat ini, seperti Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, dan Dimas Derajat. Karena menurut Ketum PSSI, pemain-pemain ini masih bisa dikembangkan, sebab secara usia mereka masih sangat muda. Sebelum ini, ramai diwartakan ada penyerang FC Utrecht Ole Roemeny yang memiliki darah Indonesia. Mengutip dari akun Instagram @football.indonesia, Ole Roemeny yang mencetak 11 gol di Liga Belanda 2022-2023 memiliki darah dari sang nenek. Selain Ole, ada juga Denzel Bergen dari Sparta Rotterdam dan Delano Ladan dari Top Os, penyerang yang memiliki darah Indonesia. Bahkan yang disebut terakhir sudah terang-terangan tertarik memperkuat Timnas Merah Putih. Menarik menanti siapa penyerang keturunan yang berhasil dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ujung-ujungnya kualitas Timnas Indonesia lah yang diharapkan terus meningkat. Update naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Jelang pertemuan Garuda dengan Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pecinta sepak bola tanah air menantikan perkembangan terkini mengenai pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Namun demikian, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga memberikan kabar kurang sedap terkait proses 2 pemain naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Padahal proses naturalisasi kedua pemain keturunan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu. Untuk yang 2 lagi yaitu Ragnar Oratmangun dan Tom Haye sudah beres di pemerintah. Kita mau majukan ke DPR. Mereka beres hari ini sampai bulan Maret, ujar Arya Sinulinga kepada awak media. Lebih lanjut, Arya mengatakan bahwa permasalahan kepada DPR RI telah menutup persidangan 3 tahun 2023-2024 hari Selasa 6 Februari. Di mana dalam persidangan itu dipastikan masa reses DPR akan berlangsung mulai hari Rabu 7 Februari hingga Senin 4 Maret mendatang. Dengan begitu, proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang seharusnya sudah masuk ke DPR RI ini harus berhenti. Pasalnya DPR RI masa reses sehingga tidak ada yang bisa disalahkan. Makanya kita tidak bisa salahkan siapapun karena memang jadwalnya begitu. Tidak bisa tiba-tiba demi ini kita minta gini, nggak bisa juga. Jadi mereka reses mulai tanggal 7 sampai Maret, jelas Arya Sinulinga. Situasi ini tentu saja membuat Haye dan Ragnar Oratmangun terancam tak bisa membela Timnas Indonesia melawan Vietnam nanti. Pasalnya, waktu untuk melanjutkan proses sangatlah mepet. Sementara untuk pengajuan ke DPR, ini ada 2 komisi yakni Komisi 3 dan Komisi 10.
Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI, nantinya langsung bertahap ke Kesekretariatan Negara dan menunggu keputusan Presiden RI hingga akhirnya bisa disumpah. Tentu saja ini membutuhkan banyak waktu untuk proses naturalisasi. Padahal Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret ini. Melihat situasi tersebut, tentu saja kedua pemain ini bisa gagal bela tim merah putih apabila proses naturalisasinya belum juga selesai pada 21 Maret 2024. Arya mengaku ini memang berat, tetapi PSSI akan berusaha agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, sehingga Haye dan Orat Mangun bisa membela Timnas Indonesia nantinya. Arya menilai untuk proses surat naturalisasi sebenarnya dalam agenda FIFA masih bisa diberikan walaupun mepet. Ini agak berbeda dengan ALC, sehingga kedua pemain tersebut pun masih memiliki harapan untuk membela Timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Disulap jadi pemain serba bisa di Timnas, Justin Hubner bawa kabar baik dari Inggris. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong dan pelatih Wolverhampton Wanderers U21 James Collins mencoba mengeluarkan potensi terbaik Justin Hubner untuk menjadi pemain serba bisa dengan melakukan eksperimen terhadap pemain 21 tahun tersebut, yakni untuk menempati sejumlah posisi. Justin Hubner yang aslinya bermain sebagai bek tengah telah dicoba Sintayong untuk bermain di posisi gelandang bertahan saat Timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023. Hubner pun mampu menunjukkan penampilan yang apik saat dipercaya STY bermain sebagai gelandang bertahan bersama dengan skuad Garuda. Ini giliran pelatih Wolves U21 James Collins yang melakukan eksperimen berbeda dari Sintayong. Collins secara mengejutkan memainkan Justin Hubner di posisi bek kiri. Justin Hubner pun tampil api ketika dipercaya bermain sebagai starter, yakni di posisi baru, yakni sebagai bek kiri saat Wolves U21 menang 2-0 atas Carlton U21. Yakni dalam pertandingan Liga Inggris U21 di Stadion Princes Park, Kent pada Selasa 6 Februari dini hari. Meski bermain di posisi baru di bek kiri, pemain berusia 20 tahun itu tidak mengalami kesulitan. Justin Hubner mampu menjaga pertahanan timnya dengan baik dan ikut membantu serangan. Bahkan Hubner terlibat dalam mengawali proses gol pertama Wolves U21 yang dicetak winger asal Portugal Leandro Lopez pada menit ke-69. Kemudian Wolves U21 berhasil memperlebar keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Tom Edosi pada menit ke-78. Hubner sendiri bermain penuh dalam pertandingan ini. Hal ini pun menjadi bukti bahwa Hubner bisa menjawab kepercayaan bermain di bek kiri. Kini Hubner pun bisa menjadi opsi untuk bermain di posisi bek tengah, bek kiri, atau gelandang bertahan. Di sisi lain, eksperimen yang dilakukan pelatih Wolves U21 James Collins terhadap Hubner tampaknya juga bisa mengancam posisi Pratama Arhan dan Seimpati Nama di Timnas Indonesia. Untuk itu, menarik untuk dinantikan.